Di sini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Oke, cekidot. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Pastinya sehat dong. Meskipun pada masa pandemi saat ini, kita harus tetap jaga kesehatan, semangat, dan terutama kita harus tetap berdoa dan supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Oke anak-anak, di video kali ini Ibu akan menemani kalian dalam pembelajaran matematika yang Ibu ambil materinya tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, pastinya kita harus tahu dulu apa pengertian dari SPLDP itu. Nah, di sini sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP itu adalah suatu sistem atau kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel berpangkat satu dan saling berikatan sehingga terdapat satu penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita harus tahu dulu dan Ibu akan mengingatkan kalian kembali gimana sih bentuk-bentuk dalam sistem persamaan linear tersebut. Oke, kita kasih contoh. Yang pertama, 2x ditambah 3y kuadrat sama dengan 4. Nah, apakah ini termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel? Kita lihat dulu. Termasuk nggak ya? Tidak. Kenapa? Karena ada pangkat duanya. Kalau dalam sistem persamaan linear itu hanya ada pangkat satu ya, berarti salah. Yang kedua, 2a ditambah 3b ditambah c sama dengan 5. Nah, kalau yang contoh kedua ini, apakah ini termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel? Kalau kita lihat pangkatnya betul ya, tapi kita melihat ada 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Berarti ini termasuk dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti bukan 2 variabel ya, berarti salah. Yang ketiga, 2x ditambah y sama dengan 2. Nah, kalau contoh ketiga, apakah ini termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel? Ya, termasuk karena pangkatnya benar ya, hanya ada pangkat satu dan variabelnya adalah x dan y, hanya ada 2 variabel, betul ya. Dan supaya anak-anak tahu dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel itu kita ada bentuk umumnya, yaitu bentuk umum. Bentuk umum dalam sistem persamaan linear dua variabel itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Ini bentuk umum dalam sistem persamaan linear dua variabel, di mana A sama B ini adalah koefisien dan X dan Y ini adalah variabel, di mana variabel itu belum kita ketahui nilainya berapa. Dan ini di sini C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang berdiri sendiri. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. 3x ditambah 2y sama dengan 12. 4x ditambah 3y sama dengan 17. Nah, ini kita mencari x tambah y-nya sama dengan berapa ya. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu metode dalam sistem persamaan linear itu apa. Yang pertama, metodenya itu eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, metode campuran. Yang keempat, diskriminan.
Dalam pembelajaran ini, Ibu hanya menjelaskan yang 3 ini aja, eliminasi, substitusi, dan campuran. Dimana kalau diskriminan ini kita pelajari itu nanti di kelas 1 SMA dalam pembelajaran matriks. Nah, kita lanjut ke soal. Soalnya tadi 3x ditambah 2y sama dengan 12, 4x ditambah 3y sama dengan 17. Nah, kita tuliskan kembali 3x ditambah 2y sama dengan 12. 4x ditambah 3y sama dengan 17. Nah, ini kita buat cara eliminasi ya. Jika kita mencari nilai y, kita fokus ke x. Jika kita mencari nilai x, kita fokus ke y. Jadi yang duluan kita cari itu nilai y-nya dulu ya. Berarti ini x-nya, nilai x-nya. Kita balikkan aja menjadi 3 dikali 4, ini dikali 3. Oke. 3x dikali 4, 12x, ditambah 2y dikali 4, 8y, sama dengan 12 dikali 4, 48. Yang di bawah 4x dikali 3, 12x, ditambah 3y dikali 3, 9y, sama dengan 17 dikali 3, 51. Oke, kita kurangkan. Ini habis ya, 0. Gak usah kita buat nolnya. 8y dikurang 9y, berarti min y. Sama dengan 48 dikurang 51, 3. Jadi, y sama dengan 3. Nah, y-nya sudah dapat kita 3 ya. Y-nya sama dengan 3. Dan selanjutnya, kita mencari nilai x. Y-nya udah dapat. Seperti Ibu bilang tadi, kalau kita mencari nilai x, berarti kita fokus ke y. Nah, berarti kita tulis kembali 3x ditambah 2y sama dengan 12. 4x ditambah 3y sama dengan 17. Nah, kita fokus ke y-nya. Berarti dikali 3 dikali 2. Nah, kita kalikan lagi ke dalam. 3x dikali 3, 9x, ditambah 2y dikali 3, 6y, sama dengan 12 kali 3, 36, 4x dikali 2, 8x, ditambah 3y dikali 2, 6y, sama dengan 17 dikali 2, 34. Oke, kita kurangkan. 9x dikurang 8x, berarti x ya kan, ini habis sama dengan 36 dikurang 34, berarti 2. Nah, udah kita dapat x-nya 2. Inilah cara eliminasi. Nah, kita lanjut ke metode substitusi ya. Substitusi. Nah, tadi dieliminasi kan kita dapat nilai x-nya itu 2 dan y-nya itu 3. Kita buktikan 2 dan 3. Kita buktikan kalau kita menggunakan metode substitusi, sama nggak nilainya nanti? X-nya 2 dan Y-nya 3. Nah, soalnya tadi sama aja kita buat. 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 4X ditambah 3Y sama dengan 17. Nah, ini kita buat persamaan 1, ini kita buat persamaan 2. Yang mana mau kita pakai? Bebas. Kita mau pakai persamaan 2 bisa, 1 bisa, persamaan 2 bisa. Nah, kita pakai persamaan 1 aja ya. 3x ditambah 2y sama dengan 12. 3x sama dengan 12 dikurang 2y. X sama dengan 12 kurang 2y per 3. Ini kan udah nggak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi kita substitusi ke persamaan 2. Kita tulis substitusi ke kita substitusi nilai x
nilai X sama dengan 12 kurang 2Y per 3 ke persamaan 2. Oke, persamaan 2-nya berapa? Persamaan 2-nya tadi kan 4X ditambah 3Y sama dengan 17. Berarti 4X-nya berapa? X-nya kan tadi 12 dikurang 2Y per 3. Tutup kurung ditambah 3Y sama dengan 17. Oke, kita kalikan ke dalam. 4 dikali 12, 48 dikurang 8Y per 3 ditambah 3Y sama dengan 17. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kalikan 3. Ini kita habis ya. Jadi kita turunkan kembali nih. 48 kurang 8Y ditambah, ini kalian 3. 3Y dikali 3, 9Y sama dengan 17 dikali 3, 51. Oke, sampai sini baru kita lanjut. Min 8Y ditambah 9Y sama dengan 51 dikurang 48. Ini jadi Y sama dengan 3. Oke, udah kita dapat Y-nya sama dengan 3. Kita lanjut. Kita harus substitusi nilai Y sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya berapa? 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah 2, Y-nya berapa? Y-nya kan udah kita dapat 3. Berarti kita kalikan 3 sama dengan 12. 3X ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 12. Nah, 3X sama dengan 12 dikurang 6. X sama dengan 12 kurang 6 ya. 12 kurang 6, 6. Berarti bagi 3. X sama dengan 2. Oke, nilai X-nya juga sudah kita dapat. Berarti dengan cara eliminasi tadi sama ya, dapat X-nya 2 dan Y-nya 3. Oke, kita lanjut ke campuran. Ini metode campuran ini kita buktikan lagi. Dengan metode campuran kita dapat nggak X-nya 2 dan Y-nya 3. Ini kita buat persamaan 1, ini kita buat persamaan 2. Dan kita mencari nilai X tambah Y-nya berapa. Oke. Kita mau menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Oh, dalam campuran ini kita harus eliminasi dulu. Kita tulis kembali ya. 3X tambah 2Y sama dengan 12. 4X ditambah 3Y sama dengan 17. Nah, untuk mencari nilai X-nya kita harus fokus ke Y, yang seperti Ibu bilang tadi. Berarti ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Kita kalikan ke dalam. Berarti 9X ditambah 6Y sama dengan 36. 4X dikali 2, 8X ditambah 3Y dikali 2, 6Y sama dengan 17 dikali 2, 34. Oke, kita kurangkan. 9X dikurang 8X berarti tinggal X. Ini habis sama dengan 36 dikurang 34, 2 kan? Berarti kita dapat nilai X-nya 2. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan 2. Oke, persamaan 2-nya berapa? 4X
ditambah 3Y sama dengan 17. 4X, berarti tadi kan X-nya ada 2. Berarti kita buat di sini 4 dikali 2 ditambah 3Y sama dengan 17. 4 dikali 2, 8. Ditambah 3Y sama dengan 17. Nah, berarti 3Y sama dengan 17 dikurang 8. 3Y sama dengan 17 dikurang 8, 9. Berarti Y sama dengan 9/3. Y sama dengan 3. Nah, terbuktikan bahwa dengan cara eliminasi, substitusi, campuran, kita mendapat X tambah Y-nya sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terbukti dengan cara 3 ini kita dapat menghasilkan nilai yang sama. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.
anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.